Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Indra Fauzi dengan NPM 2101201024 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi deret dan fungsi linear. Yang pertama yaitu deret. Kita masuk deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya, yang pertama 12, 15, 18, 21. 12 ke 15 ditambah 3, 15 ke 18 ditambah 3, 18 ke 21 ditambah 3. Penambahan atau penjumlahan tersebut disebut pembeda. 12 ke 15 ditambah 3 jadi sehingga pembedanya 3. Yang kedua sama dengan nomor 1, 24 ke 34 10, 34 ke 44 10, 44 ke 54 10 jadi pembedanya 10. Suku ke N. Cara mencari suku N. Sn sama dengan A plus N min 1 dikali B. Dengan keterangan A yaitu suku pertama dan N indeks atau suku yang ditanyakan dan B itu pembeda. Contoh 12, 15, 18, 21, berapakah suku ke-15-nya? Kita masukkan rumus yang ini ke sini. Sn sama dengan A plus N kurangin 1 kali B. Suku pertamanya yaitu 12 dan yang N itu ditanyakan ada 15 dan bedanya adalah 3. Sehingga suku ke-15, 12 ditambah pengurangan 15 kurang 1, 14 dikali 3, pembedanya 3. Sehingga suku ke-15, 12 tambah 42 hasilnya 56. Selanjutnya mencari jumlah suku ke N. Jn sama dengan N dibagi 2 dikali A plus Sn. Contohnya sama pakai angka yang pertama 12, 15, 18, 21 jumlah suku ke-15-nya adalah kita masukkan rumus yang ini ke dalam sini. 2Jn sama dengan 2N bagi 2 ditambah A yaitu jumlah suku pertama tambah Sn yaitu jumlah suku ke N yaitu 15. Sehingga dapat dikatakan jumlah suku ke-15 adalah 7, 15 dibagi 2 yaitu 7,5. Jadi kita masukkan A-nya 12 ditambah suku ke-15 yaitu 56. Sehingga hasilnya jumlah suku ke-15 adalah 7,5 dikali 6, 8. Sehingga hasilnya 510. Contoh kasus deret pada ekonomi. Sebuah perusahaan memproduksi mobil mampu memproduksi 25 unit pada bulan pertamanya. Adanya penambahan permintaan mengharuskan perusahaan tersebut meningkatkan jumlah produksinya. Sehingga dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas dapat ditambah sebanyak 5 setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa unit yang dapat dihasilkan pada bulan ke-6 dan berapa jumlah unit yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-6 tersebut. Jawab diketahuinya bedanya 5. Kenapa bedanya 5? Karena di sini 5 dapat ditambah sebanyak 5 setiap bulannya. Dan itu konstan. Jadi bedanya 5. Dan suku pertamanya adalah 25. Karena pada bulan pertama perusahaan memproduksi 25 unit. Ditanya suku ke-6 dan jumlah suku ke-6. Kita cari suku ke-6-nya dengan rumus yang tadi kita sudah memaparkan. Sn sama dengan A plus N kurangin 1 dikali B. Jadi suku ke-6 sama dengan A-nya 25 tambah yang ditanyakan suku ke-6, jadi N-nya 6
dikurangin 1, bedanya 5. Sehingga S6 sama dengan 25 ditambah 5 kali 5. Sehingga S6, 25 tambah 25 yaitu 50. Jadi jumlah suku ke-6 50. Dan JN-nya kita masukkan rumus yang jumlah suku ke N dibagi 2 dan dikali A tambah SN. Jumlah suku ke-6, N-nya 6 dan A-nya 25 tambah S6 sehingga jumlah suku ke-3 suku ke-6 3 dikali 25 ditambah 50 sehingga jumlah suku ke-6-nya 225. Maka unit yang dihasilkan pada bulan ke-6 adalah 50 unit dan unit telah dihasilkan pada bulan ke-6 ada sebesar 225 unit. Selanjutnya, deret bunga majemuk. Perhitungan bunga majemuk dikatakan dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan P dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N. Dengan P sebagai nilai pokok awal dan S nilai akhir, N jumlah periode perhitungan bunga, M frekuensi bunga dalam setahun yaitu untuk 2 untuk semesteran, 4 untuk triwulan dan seterusnya. JM tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun. Dan I sama dengan tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Deret bunga majemuk, contoh kasusnya ya, apabila Bu Damar memiliki modal sebesar Rp200.000 dengan bunga majemuk 4,5% setiap triwulan selama 3,5 tahun, maka berapa nilai akhir dari modal milik Bu Damar? Kita cari tahu dulu, 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan, berarti 1 tahun itu sama dengan 4 triwulan. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai N, maka kalikan 4 triwulan dengan 3,5 tahun, sehingga didapat 4 kali 3,5 sama dengan 14, sehingga nilai N sama dengan 14. Masukkan rumus yang tadi, S sama dengan P dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N. Masukkan P-nya 200 dan I-nya 0,4, 0,045 dan N-nya 14. Didapat S sama dengan 370,388,98. Jadi nilai akhir yang dipunyai Bu Damar sebanyak 370,388,98 ribu rupiah. Selanjutnya, deret penaksiran pertumbuhan penduduk. Deret penaksiran pertumbuhan penduduk dapat dirumuskan dengan PT sama dengan P1 dikali R dipangkatkan T kurangin 1. Dengan R sama dengan 1 plus R. Dari keterangan, P1 sama dengan jumlah pada tahun pertama, PT jumlah pada tahun ke T yang ditanyakan biasanya, R sama dengan persentase pertumbuhan per tahun, dan T adalah indeks waktu. Contoh kasus pertumbuhan penduduk. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Pertumbuhan penduduknya menurun menjadi 2,5. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Diketahui P1 sama dengan 1 juta, R sama dengan 4%, maka R sama dengan 0,04. Maka R besar sama dengan 1 plus R, yaitu 1,04. Lalu selanjutnya mencari P tahun 2006. Jadi P16. Masukkan ke rumus PT sama dengan P1 R
pangkat T min 1, sehingga P16 1 juta dikali 1,04 dipangkatkan 16 kurangi 1, sehingga mendapatkan hasil 1.894 jiwa. Untuk 11 tahun kemudian, P1 sama dengan penduduk 2006, yaitu 1.894, dan R-nya 2,5%, sehingga R kecil sama dengan 0,025. Jadi maka R besarnya 1 ditambah R kecil, yaitu 1,025. Kita masukkan P11 tahun kemudian sama dengan P11, dengan rumus yang sama. P11 sama dengan 1.894 ditambah 1 plus 0,025 dipangkatkan 11 min 1, hasilnya 2.305.359. Jadi jumlah penduduk 11 tahun kemudian adalah 2.305.359 jiwa. Selanjutnya, materi fungsi. Yang pertama, fungsi permintaan dan penawaran. Kita membahas fungsi permintaan, Q sama dengan A min B kali P, atau P sama dengan A min B kali Q. Dan keterangan Q jumlah, P sama dengan harga, A konstanta, B koefisien. Kurva permintaan akan selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, fungsi permintaan. Q sama dengan min A plus B kali P, atau P sama dengan A tambah B kali Q. Dan keterangan yang sama, Q sama dengan jumlah, P harga, A sama dengan konstanta, B koefisien. Grafik kurva penawaran beda dengan kurva permintaan, yang menunjukkan kurva permintaan semakin harganya mahal, maka permintaan semakin sedikit. Kalau penawaran semakin harganya murah atau kecil, maka jumlah yang diproduksi atau yang didapat sama kecil juga. Selanjutnya, keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. Ini grafiknya. Keterangannya QD sama dengan fungsi permintaan, QS sama dengan fungsi penawaran, dan E keseimbangan, yaitu di sini PE sama dengan keseimbangan harga, di sini QE sama dengan keseimbangan jumlah, yaitu yang ada di sini. Selanjutnya ke contoh kasus. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Diketahui persamaan permintaannya adalah P sama dengan 15 min Q, dan persamaan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0, Q. Kita cari keseimbangan pasarnya dengan QD sama dengan QS. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam sini. 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kita samakan variabelnya. 15 diturunkan dan 3 dipindahkan ke sini menjadi 12. 15 kurang 3, 12. Dan Q ditambah 0,5 Q, yaitu sehingga 1,5 Q dibagi 12 bagi 1,5, sehingga Q sama dengan 8. Kita substitusikan Q sama dengan 8 ke persamaan yang pertama, yang fungsi QD. P sama dengan 15 Q, masukkan Q-nya 8, sehingga P hasilnya 7. Q
Q sama dengan 8 ini dan P sama dengan 7 ini adalah keseimbangan pasarannya. Kita masukkan ke dalam grafik. Yang pertama ini 15 garis pertama ini yang saya tunjukkan adalah fungsi QD atau fungsi permintaan, dan yang saya tunjukkan ini QS yaitu fungsi penawarannya. Dan ini adalah titik keseimbangan pasarnya yang ditunjukkan harganya 7 dan jumlahnya unitnya 8. Selanjutnya fungsi tabungan dan konsumsi. Kita dapat lihat dari grafik ini, yang ini adalah Y ini adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi nasional, dan S sama dengan tabungan nasional. Garis ini adalah fungsi dari konsumsi, dan ini adalah fungsi dari pendapatan nasional, dan ini yang saya tunjukkan ini garis yang sendiri adalah fungsi tabungan, yaitu min A plus 1 min B dikali Y. Contoh kasus fungsi tabungan dengan soal fungsi konsumsi suatu masyarakat dinyatakan C sama dengan 0,75Y ditambah 25, carilah fungsi tabungannya jika pendapatan masyarakatnya 200. Diketahui Y sama dengan pendapatan masyarakatnya yaitu 200. Dia jawab C sama dengan 0,75Y ditambah 25. Kita masukkan Y tersebut 200 sehingga C sama dengan 175. Fungsi tabungannya adalah S sama dengan Y min C. Kita substitusikan C fungsi ini ke dalam sini. S sama dengan Y dikurang I min 0,75Y plus 25. Sehingga dapat Y sama dengan min 0,75 Y dan min 25. Sehingga S Y dikurang 0,75 yaitu 0,25, karena Y di sini adalah 1, sehingga S sama dengan 0,25Y min 25. Ini adalah fungsi tabungannya. Kita masukkan ke grafik tersebut. Yang warna biru, garis warna biru yaitu fungsi pendapatan, yaitu pendapatan Y sama dengan C. Yang merah adalah fungsi konsumsinya 0,75Y plus 25. Maka kita dapat titik potong di sini, impasnya atau keseimbangannya ke ini 100 dan ini 100. Keseimbangannya berarti di C sama dengan 100 dan di titik Y sama dengan 100. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang deret dan fungsi linear. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasannya kurang. Saya Emindra Fauzi, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.